Silakan Mas Dias. Videonya. Nah, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa, Muhammad Civic TV. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Sabtu 30 Januari, di penghujung bulan Januari 2021 kita dapat berjumpa kembali di ngobrol topik, dan topik kita di kesempatan pagi hari ini adalah masih bicara tentang Amazing Network yang melanjutkan dari obrolan Sabtu yang lalu, dan ini masih tentu saja ada Pak Civic dan kita ditemani juga oleh Mas Ade Wijaya. Baik, saya sapa dulu kawan ngobrol kita di pagi hari ini, Pak Civic dan Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Civic? Alhamdulillah, alhamdulillah, luar Sehat, biasa, dahsyat. Kalau Mas Ade? Ya. Alhamdulillah sehat semua Ustadz. Semoga Ya. Ustadz juga sehat semuanya. Jogja pagi hari ini gimana? Alhamdulillah cerah, sejuk, damai. Ya. Oh cerah ya, Jakarta Cerah. mendung nih. Masya Allah. Malang gimana Malang? Malang mendung. Wah, udah berapa hari ini mendung nih. Jogja cerah ya, alhamdulillah, masya Allah. Mantap. Ya. Gunung Merapi kemarin nggak ada masalah ya berarti ya? Ya Alhamdulillah enggak Ustadz. Ya, mantap. Mantap. Ya, Pak Civic, pagi hari ini kita kan masih ngobrolin soal network nih. Ya. Soal networking. Nah, kalau mau disambungkan dengan obrolan kita pekan lalu, nah kira-kira apa nih review yang pekan lalu kita bisa dapat insight-nya? Oke. Terima kasih Mas Dias dan Mas Ade. Alhamdulillah ya kita ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pekan kemarin kita ngobrol dengan Mas Ade karena Mas Dias ada gangguan teknis ya di Malang. Ya. Jadi kan coba pemadaman. Iya, oke. Oh iya ini teman-teman di YouTube nih banyak nih, silakan boleh absen sambil kenalan, produknya mau dipromoin juga boleh, silakan ya, jangan malu-malu. Boleh. Ada di YouTube nih, udah antri nih. Tulis saja. Tulis saja namanya, kotanya, kemudian produknya apa. Di chat nanti ya, saya. Oke, bebas di sini boleh promosi di sini. Malah harus promosi, tapi jangan panjang-panjang. Ya. Oke, jadi kemarin Mas Ade menceritakan luar biasa, dan ini menginspirasi kenapa Mas Ade kita minta 2 kali, karena ya itu tadi, inspirasinya luar biasa. Ya. Jadi bagaimana beliau hijrah dari pemain networking konvensional menjadi pemain networking yang berkah. Gitu ya. Dan ternyata itu bukan hanya kesuksesan quote on quote harta, tapi ternyata mendapat keberkahan yang banyak. Nah, hari ini saya berharap Mas Ade nanti dipandu oleh Mas Dias akan mengeksplor buat teman-teman yang hari ini kebanyakan teman-teman UMKM, apa sih yang bisa dilakukan dengan jaringan networking, dan tentu saja menggunakan gaya networking yang berkah ya, tidak nabrak-nabrak syariat Islam. Nah ini semoga Mas Dias dan Mas Ade nanti bisa mengeksplor dan bermanfaat buat teman-teman. Kira-kira gitu Mas Dias. Oke. Ya, kita sekarang akan eksplor dulu, tapi sebelumnya ini ada kajian Kamil yang sudah hadir dari Bekasi, kemudian ada Sinergi TV dari Depok. Depok ini, Rizky ini pengusaha nih yang terakhir nih, konsultan nih. Ada juga Lanina. Mbak Nina dari Condong Catur, terima kasih Mbak Nina. Oke. Masya Allah. Ya silakan diiniin aja nanti disampaikan produknya apa. Barangkali bisa saya adlibsin tipis-tipis gitu kan. Gratis ya, mumpung masih gratis. Karena tema kita kan networking ya.
Jadi Ya. barangkali kita bisa bersinergi satu sama lain. Ya, Amin. langsung aja kita ke Mas Ade nih sekarang. Ya Siap, tadi Mas. seperti disampaikan sama Pak Sifik, nah, Mas Ade ini hijrah dari pemain jaringan networks konvensional dan akhirnya sekarang hijrah membuat jaringan yang berkah. Nah, saya mulai dulu dari jaringan konvensional yang dimaksud ini gimana, Mas Ade dulu? Ya, dulu istilahnya network marketing atau multi level marketing itu, Mas Dias. Oh, Ya. iya. I see. Ya. Di bidang apa? Kosmetik, nutrisi atau Suplemen. oh, suplemen. Ya, kategorinya wellness industry. Ya. Jadi industri kesehatan. Ya. Oke. Berapa lama dulu Mas Ade? 9 tahun, Mas. 9, hampir 10 tahun dulu. Dari merintis dari nol, dari nggak bisa jualan, nggak bisa ngomong di depan publik, sampai 2008 itu jadi founder MLM dari Malaysia, terus 2010 itu dari Jepang. Wah, berarti udah biasa selling on the stage ya? Kalau seminar sambil jualan gitu ya? Ya, dulu kegiatan mingguannya itu dari hotel ke hotel ngisi, sharing, closing gitu. Iya. Kemudian apa yang memutuskan, yang membuat Mas Ade memutuskan untuk ya saya hijrah deh, saya pindah dari konven deh gitu pada saat itu. Jadi memang titik balik itu pertama ketemu dengan orang baru. Lalu saya sampaikan bahwa kadang jalan rezeki, jalan hidayah, jalan apapun lah yang kebaikan itu salah satu tanda-tandanya kita adalah bertemu dengan orang baru. Ya. Kemudian diajak ke salah satu kajian bisnis oleh guru kita di Jogja, Ustadz Ondro. Nah, di situ baru ngerti pentingnya akad-akad bahwa bisnis itu bisnis yang berkah bukan hanya bisnis yang diawali dengan bismillah diakhiri sedekah. Nah, dulu kan mindsetnya itu, tetapi ternyata bisnis syariah itu ada input, ada proses, ada output yang semuanya itu wajib dilingkupi oleh syariat Islam, terutama dalam hal akad-akad. Nah, itu kan ngeblank saya. Waktu itu sering diskusi dengan guru saya itu, hampir seminggu berapa kali di kantornya saya presentasi akad-akadnya gini, terus saya diskusi sama beliau, ya debat-debat sedikit gitu. Ya akhirnya kalah, ya sudah, sami'na wa ata'na begitu. Iya. Nah, kalau sekarang mainin apa Mas? Business networking apa kalau sekarang? Kalau sekarang saya lebih ke supplier ya. Jadi saya menyuplai beberapa perusahaan yang dia bergerak di retail ya gitu. Ada juga yang direct selling tapi konvensional ya, bukan jaringan. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih hijrah ke networking yang akadnya berkah ini? Dulu awal hijrahnya kan 2012 awal ya Mas. 2012 awal, terus masa transisi cari usaha apa yang pas itu sampai 3 tahun lah. Baru setelah itu mendirikan Cemerlang Group ini yang sekarang fokusnya lebih kepada mensuplai teman-teman yang punya usaha begitu. Iya. Nah, waktu pada saat hijrah itu kan tentu saja banyak apa ya istilahnya ya, banyak penyesuaian gitu kan. Nah, pada saat itu apa saja yang harus disesuaikan ketika hijrah dari MLM ya, langsung kita sebut aja MLM ya Mas. Iya. Ke networking yang syariah ini atau yang berkah ini. Ya, pertama yang memang agak menggoncang itu kan perubahan mindset ya terhadap cara pandang kita terhadap hidup, yang di dalamnya ada pandang terhadap bisnis, keluarga, dan lain sebagainya. Itu yang cukup menggoncang. Selama ini saya kemana aja, kok baru tahu seperti ini. Nah, maka tahap pertama, kita tidak akan settle dalam hal apapun kalau ring satu kita, keluarga kita ini belum kita frekuensinya disamakan dulu. Itu yang paling penting. Karena apa? Ketika hijrah otomatis penghasilan udah nggak ada. Udah meninggalkannya udah nggak ada. Otomatis akan ada kesulitan finansial itu pasti. Kemudian di satu sisi lain harus menambah ilmu. Ternyata selama ini kita tidak mencari ilmu, terutama ilmu agama, sehingga memanajemen waktu, pikiran, perasaan, dan mengkonsolidasi keluarga dalam satu jalur yang sama yang akan kita tempuh dengan segala konsekuensinya itu yang memang harus disetelkan di awal itu Mas Dias. Oh gitu. Kemudian apa saja waktu itu yang Mas Ade siapkan
step-stepnya seperti apa pada saat membangun bisnis yang sukses melalui networking ini? Nah, jadi pertama ketika hijrah kan tentu tidak ada sesuatu yang mudah. Habis Ya, hijrah terus dianggap dapat pasti. protokol langsung melesatkan tidak. Ya. Karena konsekuensi kita hijrah itu bukan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik secara materi, tapi dalam rangka ketaatan pada Allah. Nah, walaupun ketaatannya itu nanti dampaknya macam-macam, ada yang dampaknya bisa langsung sukses, dampaknya juga tambah miskin, ya itu biasa saja lah. Karena yang terpenting di mata Allah itu kan nilai ketaatannya. Nah, itu yang saya pegang di awal. Nah, maka pertama step by step untuk pertama menstabilkan dan menyamakan frekuensi dengan istri terutama, itu adalah dengan sama-sama mengaji bareng. Mengalokasikan waktu seminggu sekali untuk ngaji. Semuanya wajib ngaji. Saya ngaji, sering ngaji. Kemudian yang kedua, bagaimana harus memulai pundi-pundi finansial lagi dari nol kan begitu. Bahkan dari minus karena waktu itu juga masih banyak utang kan. Yeah. Nah, lalu bisnis apa yang harus saya kejar untuk mendapatkan nilai yang cukup besar saat itu? Maka saya berprinsip harus mencari bisnis yang modalnya sangat sedikit atau bahkan tanpa modal. Nah, waktu itu pilihan bisnis tanpa modal itu kan satu, pertama itu samsaroh, ya kan, atau menjadi mediator atau broker. Maka saya menjualkan beberapa produk teman-teman saya yang ada yang bisa saya jualkan itu berapapun hasilnya, yang penting jalan dulu, yang penting bergerak, yang penting sa'i dulu. Entah zam-zamnya keluar dari mana itu bukan urusan saya. Nah, tapi sambil terus mencari peluang-peluang yang kira-kira besar itu terus. Nah, sampai akhirnya kemudian jadi broker properti, kemudian alhamdulillah dapat nilai yang lumayan besar untuk ukuran saya, kemudian terus sambil menjalankan networking, artinya apa? Setiap hari itu saya usahakan harus kenalan dengan orang baru atau minimal seminggu sekali lah dapat kenalan orang baru. Karena apa? Rezeki ini kan tidak turun dari langit, Mas Dias. Kan nggak pernah ada cerita berdoa, ya Allah belikan saya solusi, tiba-tiba sepertiga malam terjun 1 koper duit uang. Kan nggak ada. Atau 1 latakat emas turun itu kan nggak ada. Iya. Rezeki ini atau uang-uang sifatnya materi ada di mana? Ada di manusia-manusia yang ada di bumi ini kan. Nah, maka salah satu mengaksesnya adalah kita melakukan aktivitas networking, berkenalan, mencari teman baru, relasi baru, komunitas baru, karena itu sebagai sunatullah untuk membuka keran-keran rezeki. Iya. Nah, gitu sih Mas Dias. Ya, nah tadi menarik ketika Mas Ade mengatakan yang namanya hijrah itu nggak langsung tiba-tiba dapat ganti yang baik, habis gitu langsung diberikan pengganti yang luar biasa begitu. Nah, proses menghadapi seperti itu, kemudian mengkondisikan keluarga juga karena memang nggak gampang loh Mas Ade dan banyak sekali. Misalnya, mohon maaf ya, saya sentil sedikit-sedikit, kawan-kawan yang hijrah itu justru ketika hijrah mengalami penurunan finansial yang luar biasa dan hidupnya nggak seperti kemarin-kemarinnya gitu. Iya. Nah, menghadapi hal yang semacam ini gimana Mas Ade? Ya, jadi apa yang terjadi itu kan sebenarnya sifatnya netral ya, artinya kita yang memberikan makna terhadap apa yang terjadi. Ada yang ketika hujan turun, ada orangnya bahagia, oh alhamdulillah hujan turun, ini kesempatan doa-doa untuk diterima oleh Allah. Ada yang ketika hujan, wah kurang ajar, hujan lah nggak bisa menaik. Itu kan satu hal yang sama, tapi sikapnya berbeda. Ini tergantung apa? Tergantung pemahaman. Maka dulu untuk menguatkan saya dan keluarga saat itu mau nggak mau dengan apa? Merubah mindset, terutama dorongan keimanan, itu yang paling kuat. Karena dulu ketika bisnis di MLM, dulu kan yang kita jadikan role model adalah tokoh-tokoh motivator dunia atau orang sukses di industri kita. Maka setelah ngaji, ternyata ada manusia terbaik yang harus kita jadikan role model, yaitu Rasulullah SAW. Itu manusia terbaik yang dekat dengan pencipta, itu tidak semuanya mudah begitu. Tidak semuanya tiba-tiba dimanjakan oleh Allah. Ada proses bertahan, ada proses berjuang, ada proses sedih. Tapi semua itu jalankan Rasulullah demi ketaatan. Nah, dengan membaca sirah biografi Rasulullah dan para sahabat, yang kesulitannya jauh lebih besar dari saat saya hijrah saat itu yang menguatkan saya dan keluarga itu Mas Dias. Karena ada faktor pembanding. Iya, oke. Sekarang kita ngobrolin soal step by step untuk membangun networking ini ya. Jadi setelah
dengan begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Artinya yang Mas Ade sampaikan tadi boleh saya bilang sebagai pondasinya gitu, Mas Ade? Ya, betul. Nah, bagaimana kemudian setelah menyiapkan pondasi itu step-stepnya untuk membangun networking, kemudian syarat-syaratnya apa aja ketika membangun bisnis itu dari nol loh ya. Dan tadi juga dikatakan dengan kondisi yang masih drop atau mungkin kondisi nol bahkan minus, nah membangun bisnis kan butuh modal. Nah bagaimana kemudian membangun networking yang baik dengan modal yang minus itu tadi? Ya, nah pertama yang harus diperbaiki dulu sebelum keluar, sebelum melakukan networking apapun adalah mindset itu Mas Dias. Karena banyak orang yang salah mindset dalam menjalankan networking atau ketika berhubungan dengan orang lain. Karena networking ini adalah seni berhubungan dengan orang lain yang tujuannya adalah win-win situation sebenarnya. Bukan saya menang, kamu kalah. Saya untung, kamu rugi. Nah, banyak ketika orang berhubungan dengan orang lain atau masuk satu komunitas, itu mentalnya meminta, tolong saya, larisi dagangan saya, terus inilah bantu saya, ini proyek saya. Nah, itu secara alam bahasa dari itu membawa sikap dan attitude kita yang kurang baik. Dan itu juga akan membuat kita kontraproduktif. Kenapa kontraproduktif? Karena kalau kita masuk satu teman, satu kenalan baru, komunitas baru, kita jualan, kita mohon-mohon, kok ditolak, kok nggak ada respon, kita pasti apa? Ya sudah, ilfil lah, ini nggak ada untungnya buat saya terus keluar. Iya. Nah, maka mindset untuk networking yang pertama adalah, mindsetnya bukan mental meminta, tetapi mentalnya apa? Kontribusi atau memberi. Mau berhubungan dengan siapapun, baik orang kaya maupun orang miskin, itu nggak masalah. Karena ketika kita networking dengan dua kondisi di atas maupun di bawah, itu semuanya kita dapat untung. Nah, maka mentalnya adalah kontribusi. Kita mentalnya memberi. Terus ada yang tanya, loh gimana kita bisa mental memberi? Kan relasi-relasi yang saya masuk ini orang-orang kaya semua. Secara ekonomi, sosial, atau apapun, maksudnya secara materi ya, itu lebih kaya dari saya, lebih sukses dari saya. Nah, ini mindset ini juga harus dibedah lagi, bahwa orang sukses dalam pandangan masyarakat itu kadang cuma satu sisi, Mas Dias, yaitu apa? Dia sukses secara materi, secara keluarga belum tentu sukses. Banyak orang kaya yang cerai atau suami istri nggak baik, dengan anak nggak baik, dengan orang tua nggak baik. Atau secara waktu dia nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk refreshing, nggak perlu liburan. Secara spiritual juga kacau balau, secara hubungan sosial dengan masyarakat. Artinya kita bisa menang di banyak hal selain faktor materi begitu. Jadi kita bisa memberi input terhadap orang kaya ini, mungkin spiritualnya kosong, saya bisa masuk. Oh, ini keluarganya kurang harmonis, keluarganya harmonis, saya bisa memberikan pengalaman saya. Artinya kita ada mental memberi lah gitu. Untuk menjadikan situasi itu win-win situation gitu. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, jadi kontribusi, kemudian empati, kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bahwa setiap orang itu punya satu penghargaan terhadap sesuatu yang spesifik. Yang seperti minggu kemarin, saya pernah ceritakan bahwa ada seorang pengusaha besar Chinese di Jogja yang dia melihat bukunya yang kelipet sedikit aja sudah marah. Karena dia sangat menjaga sesuatu yang dia punya itu bersih, tidak ada yang rusak. Itu saya baru tahu. Nah, nanti itu kalau diteruskan tidak menjaga sikap seperti itu, saya kan akhirnya ditolak kan pasti. Maka pentingnya empati. Kemudian prinsipnya adalah sinergi. Sinergi itu artinya ya kekuatan kita dan kekuatanmu kalau bersatu itu bisa bagus. Atau kalau kita dalam berkomunitas, oh teman saya butuh produk A, teman saya supplier produk A, ya kita temukan saja, kita mudahkan untuk ketemu. Kita menjadi pribadi yang menyenangkan, kita menjadi pribadi yang menjadi jembatan rezeki. Nah, jadi ketika kita masuk pada komunitas, mereka nggak beli produk kita, mau nggak menerima proyek kita, nggak masalah, karena kita mentalnya memberi. Kalau kita beri nggak mau, ya sudah, nggak masalah. Nah, itu sih mental yang menurut saya itu paling urgent dan paling penting yang kadang dilupakan. Begitu, Nah, dengan cara itu, insya Allah jalan-jalan rezeki itu pasti terbuka. Kenapa terbuka? Dengan melihat sikap kita yang seperti orang itu trust, oh orang itu bisa dipercaya, orang itu memudahkan urusan orang, oh orang itu sukanya memberi, sukanya membantu. Siapa nggak senang dengan profil orang seperti ini? Begitu. Maka supplier pun akan mudah memberikan produk gratis atau bahkan bayarnya tempo 6 bulan itu sangat mungkin gitu, Mas. Nah, beberapa produk yang saya supply
itu perusahaan dulu, saya nggak modal sama sekali, perusahaan memberikan produk kepada saya itu di awal, bayarnya 6 bulan kemudian, padahal 1 bulan sudah dibayar sama customer saya. Dan itu belum pernah ketemu, hanya via phone saja gitu. Oke. Nah, begitu Mas. Iya. Oke. Berarti saya sedikit mau meluruskan di sini ya, karena sejak tahun 2000-an dulu, zaman-zamannya motivator itu bermunculan gitu kan. Banyak yang motivator juga mengatakan bantu dirimu dulu baru bantu orang lain begitu. Jadi mereka mengibaratkan kalau apa itu namanya, alat bantu oksigen di pesawat itu jatuh, turun, kita pakai oksigennya dulu baru kita pakai baru kita bantu orang lain begitu. Nah, dan seringkali hal ini diumpamakan dengan materi. Jadi kayalah dulu baru membantu orang lain. Berarti apa yang disampaikan sama Mas Ade barusan, ya kita nggak perlu punya uang banyak dulu untuk bisa membantu orang lain. Dengan konsep jaringan ini berarti yang kita tawarkan bukan hanya sekedar materi. Bisa dibilang kayak begitu Mas Ade? Iya betul. Jadi kesuksesan yang di mata masyarakat selama ini kan dalam satu hal aja, materi, Mas. Kaya secara duit, secara aset ya. Tapi kadang kita lihat fakta, karena kita sering ketemu di lapangan tuh banyak orang kaya, oke, satu sukses karena ada berapa faktor sukses kan. Ternyata secara keluarga dia tidak sukses, secara waktu nggak sukses, secara spiritual nggak sukses, secara sosial nggak sukses, secara keilmuan tentang kehidupan nggak sukses, nggak ada. Nah, maka ketika di sisi yang lain, oke, kita kalah dalam satu hal urusan materi, secara aset, secara income jauh. Tapi kita punya hal yang lain yang itu harus kita akui, bahwa keluarga kita itu baik-baik saja. Itu sebuah aset, sebuah kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita punya ilmu, bisa ngaji, bisa mengerti tentang fikih misalkan. Itu bisa kekayaan kita yang orang lain, yang orang kaya itu nggak punya. Maka kita kontribusi di hal-hal yang kita punya, tidak hanya satu sisi. Kan luas banget celahnya itu Mas Dias begitu. Iya, baik sekali. Itu tadi ya, pemirsa jangan menganggap bahwasanya sukses itu adalah melulu soal materi. Kita nggak bisa bantu orang lain kalau kita nggak punya materi. Enggak, ternyata berarti kalau kita punya skill, misalnya fotografi, editing video, hal-hal semacam ini bisa kita gunakan untuk bantu orang lain. Dan di situ ada, dalam tanda kutip, kalau kita pagi hari ini ngomongin business networking, itu kita ada peluang untuk menjalin muamalah bisnis di situ ya Mas Ade ya? Betul Mas. Ya, pada prinsipnya ketika kita mau berhubungan orang lain, mental yang harus kita punya adalah memberi dalam kadar apapun begitu. Bukan aku mendekati dia biar dapat produk itu, lupakan itu karena banyak kecewa, banyak membuat energi kita drop, pasti itu. Iya. Betul. Berarti kalau gitu bisnis apapun bisa ya memakai networking ini ya Mas Ade ya. Nggak jasa, nggak produk, semua bisnis bisa ya Mas Ade. Ya bisa Mas. Iya. Jadi semua. Iya, misalkan kita mau nawarin nih. Ya, misalkan saya mau nawarin ke teman saya yang sudah biasa jualan produk-produk bisnis atau tools bisnis ya, buku ya. Nah, saya memang punya produk yang mau saya tawarkan ke dia. Tapi mindset-nya bukan, ayolah belikan dagangan saya biar untung saya banyak, biar saya bisa beli ini, beli itu. Itu bisa, ada opsi yang seperti itu pikiran kita. Tapi coba saya rubah. Oh, dia sudah punya jaringan besar, tetapi selama ini produknya nggak ada produk repeat order. Nah, kalau saya kasih produk saya ke dia nggak perlu harus membuat produk yang baru terus setiap bulan. Saya kasih produk yang sifatnya repeat order, jaringannya sudah besar, tinggal manfaat jaringannya bisa sehat, kamu bisa repeat order, saya jual dengan harga yang murah, ya sudah, ini loh. Jadi kondisinya win-win situation, saya berikan peluang, kamu akan dapat untung, dan jaringanmu juga dapat kesehatan. Jadi mentalnya tetap dijaga seperti itu, Mas. Simple, tapi karena pikiran kan nggak nampak. Iya, seperti. Ya. Terus, seperti yang sudah. Cuma bisnis itu kan ada targetnya, Mas Ade. Ada targetnya. Nah, pengalamannya Mas Ade ketika waktu itu kosong, tidak ada pemasukan, bahkan mungkin minus, punya target nggak bahwa sekian waktu, sekian hari, atau target berapa, saya harus dapat berapa gitu. Ada nggak Mas Ade target waktu maupun target finansial? Oh ya, dulu ada target yang cukup besar karena harus melunasi hutang riba, ya kan, salah satu lembaga keuangan. Karena mau nggak mau kita harus, waktu itu mindset saya, ajal nih nggak ada yang tahu nih.
Kalau nggak cepat-cepat cari yang besar untuk nutup itu, ya risikonya besar di akhirat. Maka waktu itu target yang terbesar memang karena diperintahkan Allah untuk melunasi yang sifatnya ribawi itu, Mas. Begitu. Jadi kan saya harus cari jalan, ya terus maksudnya sambil mencari jalan yang sesuai dengan target, itu jangan melupakan yang depan-depan yang kecil-kecil ini. Kan kadang pengennya gede, ada yang kecil ditolak. Nah, padahal justru dari yang kecil-kecil itu akan menemukan kita pada jembatan rezeki yang lebih besar lagi begitu. Ya, oke. Nah, kalau buat teman-teman UMKM, apakah ada saran nggak? Kan teman-teman UMKM ini punya operasional, harus bayar orang, itu kan target finansial, Mas. Terus target waktu. Nah, ada saran nggak buat teman-teman yang mau menggunakan caranya Mas Adik tadi saya catat nih sudah, apakah perlu target juga? Kalau target seperti apa yang disarankan Mas Adik buat teman-teman? Ya tentu target finansial itu boleh, maksudnya sebulan harus dapat omset sekian boleh. Tetapi itu ya sudah hanya sekedar angka saja, karena wilayah angka itu kan tidak kita kuasai. Wilayah yang itu hak prerogatif Allah. Nah yang kita kuasai adalah step by step-nya menuju ke sana. Misalkan nih, saya bulan ini harus dapat omset misalkan 10 juta. 10 juta ini dari mana? Dari 10 orang customer yang belanja 1 juta. Berarti 10 orang customer ini kalau probabilitas 10%, berarti dalam sebulan ini harus ketemu dengan 100 calon konsumen. Yang closing 10% kan 10 orang. Nah, maka wilayah yang harus kita jalankan sungguh-sungguh adalah bagaimana setiap hari ketemu dengan 3 orang lebih agar sebulan bisa dapat 100 konsumen. Nah, karena itu wilayah yang kita kuasai. Nah, setiap ketemu satu customer, calon customer yang nanti akan jadi 100 dalam bulan ini, kita perlakuan dia sangat istimewa. Produk kita, mindset-nya adalah kamu ini, kalau pakai produk saya kamu akan untung, kamu akan begini. Jadi mindset-nya jangan, ayolah beli produk saya, biar saya tercapai omset 10 juta, tolonglah gitu. Ini akan beda, suasana ketika menawarkan, auranya, ruhnya itu, mereka akan bisa membaca. Ketika dia menolak, ya sudah, nggak masalah, mau saya beli kok tolak, ya sudah, nggak apa-apa. Tadi yang lain yang mau. Nah, kan kalau mindset-nya tolonglah beli, wah kamu nggak mau beli, wah omsetnya gimana nih, wah khawatir, cemas, ini bisa jadi nggak produktif, fokusnya udah hilang lagi. Iya. Betul. Sebelum saya mau tanya lebih lanjut ini soal tadi sudah masuk ke area teknis, nanti mungkin saya akan tanya yang lebih teknis lagi seputar breakdown target dan juga timeline untuk teman-teman UKM dan juga UMKM ini kan harus menentukan sampai daily target ya ini ya, Mas Ade ya, sampai target harian. Ya, menyesuaikan pola bisnisnya dia ya. Oke. Apakah retail? Kalau retail kan berarti harus harian. Yes. Sebelum kita nanti bahas itu, nah saya mau menyapa dulu kawan-kawan yang sudah hadir di YouTube. Ini ada kajian Kamil dengan agen Madu Murni Al-Mutaqinya. Nah ini ya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap taat, tetap sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, makan minum yang bergizi. Ini ada agen Madu Murni Al-Mutaqi juga. Kemudian ada juga Sinergi TV, produk baru. Produknya jasa pembuatan aplikasi e-commerce. Wah, ini saingan saya ini. Wah, kok buka itu juga kamu, Riza. Nah, ya nggak apa-apa. Ini nanti akan saya tanyakan juga gimana pada saat kita berjalan di tengah bisnis gitu ya, membangun networking, kemudian ketemu dengan produk-produk yang seperti pesaing begini. Ini bagaimana? Ini dulu deh Mas Ade yang kita bahas. Kalau di tengah jalan kita ketemu pesaing, gimana caranya supaya kita bisa sinergi sama yang kita anggap kompetitor itu? Ya. Jadi memang kembali bahwa mindset kita terhadap hidup ini kan akan menentukan seluruh gerak-gerik kita dalam detail kehidupan kita, termasuk berbisnis kan gitu. Nah, pertama yang kita pahami bahwa rezeki kita tidak akan tertukar, dan rezeki itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita hanya menentukan statusnya itu halal atau haram. Dan itu menjadi omset pahala kita kan, ketika kita bekerja sungguh-sungguh, Allah akan menjadi hakimnya, akan menjadi penilainya kan. Nah, maka mindset itu dulu yang harus kita lakukan dalam melakukan perbuatan, termasuk di dalamnya ketika
berbisnis atau berdagang. Iya. Nah, maka pertama ketika kita mau bekerja ya sudah menjalankan kewajiban Allah. Kemudian yang kedua, kan ada hadis bahwa kewajiban seorang manusia, seorang muslim setelah melakukan kewajiban pada Allah adalah memberikan perasaan bahagia kepada muslim yang lain. Ya sudah itu saja. Ketika kita punya produk, ya Allah semoga produk saya menjadi jalan bahagia, jalan solusi bagi konsumen-konsumen saya. Iya. Nah, ketika ketemu relasi bisnis yang punya produk sejenis atau sama bagi kita, apa perasaan kita, ya didoakan. Ya Allah semoga bisnis sahabat saya ini lancar. Karena market di Indonesia 240 juta itu sangat besar sekali, Mas. Iya, iya. Satu produk yang sama ada 1000 brand itu sebenarnya juga masih kurang cukup untuk melayani itu. Jadi ya kita sifatnya tetaplah dengan siapapun walaupun dalam tanda kutip kompetitor, itu ya tetap seseorang yang harus kita bahagia dengan apa minimal mendoakan atau suatu saat kalau kita omsetnya besar dan kekurangan produksi, dia bisa menjadi supplier kita untuk menutup kekurangan produk yang kita sudah nggak mampu lagi. Kan ke depan kita nggak ada yang tahu. Iya. Gitu. Jadi pada prinsipnya ketika kita berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah, menjadi orang baik, memiliki akhlak yang baik, kita nggak peduli lah pendapat orang terhadap kita itu apa. Tapi otomatis nih misalkan nih, kita disunahkan ketika memasak yang berbau, kita untuk memberikan tetangga-tetangga yang terkena baunya. Kan niat kita itu menjalankan perintah Rasulullah. Tidak ada sedikit pun niat biar dianggap kita itu baik. Tetapi bagi tetangga kita baik nggak menganggap kita? Pasti baik gitu. Yeah. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Sehingga ketika respon tetangga kita nggak menganggap kita baik, ya nggak masalah. Yeah. Begitu juga terhadap melayani customer, calon partner segala macam ya itu saja. Oke. Memberikan akhlak yang terbaik. Ya, baik. Nah, sekarang kita ngobrolin soal bagaimana teknis detail, karena begini ya, Mas Ade dan juga Pak Sifik juga ya, kadang kita ketika berbisnis ini kan fokusnya ke jualan, omset, dan lain-lain begitu ya, sampai lapar gitu. Nah, ngomong-ngomong soal lapar nih, dari Jakarta ada Puri Traveler, produknya sambal botol dan ayam ungkep frozen. Nah, bisa disiapkan. Nanti siang makan ayam ungkep dan sambalnya juga. Buat kawan-kawan silakan dihubungi Puri Traveler. Nah, gimana sih kita bisa mikir networking sementara kita terjebak dengan urusan selling begitu? Gimana cara bikin timeline, bikin jadwal kerja kita sehari-hari sehingga target-target seputar omset itu tercapai, tapi networking kita juga jalan terus gitu. Ya, baik. Belum menjawab itu, Mas Dias bilang lapar-lapar itu, jadi saya ingat ya. Kemarin kalau Mas Wik ingat ada yang tanya kalau saya introvert, lalu untuk networking gimana? Itu salah satu prinsipnya itu. Minder itu nggak bisa ngilangin lapar, ya kan? Minder nggak bisa ngilangin lapar. Gengsi nggak bisa bikin rekening terisi. Oke. Jadi nggak usah gengsi, nggak usah minder. Mau networking dengan orang lebih kaya nggak apa-apa. Mau lebih hebat daripada kita nggak apa-apa. Ya udah nggak usah minder, nggak usah gengsi. Karena minder nggak bisa ngilangin lapar, gengsi nggak bisa bikin rekening terisi. Nah, gitu. Oke. Mantap, siap. Lanjut Mas Adi. Nah, terus jadi menjalankan networking itu sebenarnya itu aktivitas sehari-hari alami aja, nggak usah dibuat waktu khusus. Misalkan nih, kita lagi nyuci mobil atau nyuci kendaraan, kan di situ biasanya ada yang nunggu nih. Ya sudah kita sapa, kita kenalan. Ini dalam arti begini, kita untuk memperluas market relasi atau market pengaruh kita ya Mas. Yang kadang itu memang di awal tidak sesuai dengan spesifik bisnis kita. Tetapi kadang itu memang dia menjadi batu loncatan untuk kita mendapatkan konsumen atau klien yang sesuai dengan usaha kita. Itu seringkali terjadi. Maka lakukan networking atau aktivitas dulu disebut sebagai sponsoring, yaitu aktivitas menambah data kontakan baru, kenalan baru. Kenapa harus kenalan baru? Karena memang kembali uang itu, rezeki yang untuk kita itu nggak mungkin jatuh dari langit. Ada di manusia-manusia di muka bumi ini, maka kita harus kenalan. Kuncinya dengan istilah ukhuwah, dengan kenalan gitu. Nah, maka poin yang paling penting, kan bingung bagaimana sih kenalan dengan orang baru. Pertama, misalkan kita lagi mau nyuci mobil, di sebelah sini ada orang yang sudah duduk lebih dulu, maka kita mencapa dulu dengan senyuman.
Pagi Pak, mohon izin saya duduk. Ini sudah lama Pak, sudah lama. Pokok 1 menit pertama itu sangat menentukan mindset dia kepada kita. Kalau kita kenalannya setelah duduk 5 menit diem-dieman, itu kurang menarik dan tidak membekas pada orang itu. Jadi 1 menit pertama, kita harus melemparkan senyuman, harus menyapa dia, harus memuji dengan pujian yang baik untuk dia. Nah, misalkan sebelah saya itu Mas Dias, tapi lagi nyuci mobil, tapi saya belum kenal nih. Permisi Mas, boleh saya duduk sebelah? Oh boleh Mas. Wah, udah lama Mas ngantrinya? Oh belum. Nah, saya lihat Mas Dias pakai jam tangan. Wah, jam tangannya Mas Dias kok bagus sekali ya. Saya pengen seperti ini, kalau beli di mana Mas? Nah, kan kira-kira orang senang dipuji Mas. Iya. Ya, makanya harus salam, menyapa, memuji, terus nanti minta nomor HP. Nah, seperti kalau waktunya lama ya bisa nanti tanya bisnisnya apa. Nah, seperti kemarin teknik menggali harta karun di depan mata. Kan saya nggak ngerti nih, Mas Dias ini punya, kan setiap dalam kepala orang ini kan ada 2. Ada problem, ada solusi buat kita sebenarnya. Iya. Karena bisnis itu muncul karena ada problem kan, ada masalah kan gitu. Jadi bisnis itu hadir karena memberikan solusi ke banyak hal. Nah, maka saya tanya Mas Dias lagi ada aktivitas apa ya sekarang? Iya. Oh, saya ada proyek ini. Oh, kebetulan teman saya itu bisa jadi suppliernya Mas Dias misalnya. Atau kebetulan saya punya produk yang bisa membantu Mas Dias. Nah, kalau kita nggak tanya, itu kan nggak ngerti. Begitu Mas Dias. Iya. Itulah tips-tipsnya gitu. Wah, luar biasa ini. Ya. Pengen nanya saya. Ini kaitannya sama teman-teman karena saya punya problemnya sama ya. Tapi buat teman-teman kalau ini mungkin dipersilakan untuk nulis Mas Dias kalau ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya, oke, luar biasa tadi Mas memberi tipsnya. Nah, sekarang kita akhirnya punya data nih, Mas Adik punya data banyak. Oke, punya data banyak. Nah, itu kan nggak bunyi kalau cuma kita simpen datanya, nggak kita apa-apain. Nah, di apa-apain itu buat kita, teman-teman UMKM, enaknya berbentuk apa di apa-apain datanya itu, Mas? Apakah hanya broadcast atau apa gitu? Nah, itu gimana? Ya paling enak tetap komunikasi 2 arah ya. Kalau ada waktu luang didatangi, misalkan dekat ya didatangi, kalau enggak ya telepon, say hello ya. Ya jangan setiap hari tentu, kalau komunikasi kan nanti orang risih atau gimana. Nah, tentu dalam rangka pertama kita kalau telepon, misalkan ini kondisi orang baru nih, saya tadi sudah kenalan sama Mas Dias, 2 hari berikutnya saya telepon, Mas Dias gimana kabarnya, semoga sehat selalu. Jadi usahakan ketika berhubungan dengan orang, setelah menyapa itu didoakan, itu kan mesti senang ya, orang itu senang didoakan. Nah, terus misalkan saya Mas Dias tidak ada hubungan yang kira-kira secara bisnis tidak bisa ditemukan nih, ya sudah gali daftar namanya dia. Mas Dias punya teman nggak sih yang kira-kira perlu butuh produk baru, yang kira-kira pengen menambah diversifikasi produk, ada nggak sih Mas? Atau teman yang punya jaringan sudah distribusi Indonesia, punya nggak Mas? Nah, itu kan kita gali. Oh ada Mas, itu ada kebetulan Pak D saya. Oh boleh nggak Mas Dias saya minta nomornya Pak D, barangkali nanti bisa kolaborasi dengan Pak D. Oh silahkan ini. Nah, itu bisa. Jadi dari daftar nama gitu kita bisa gali daftar nama kedalaman, hingga suatu saat pasti ketemu dengan yang kira-kira cocok dengan apa yang kita lakukan gitu, Mas Vivek. Iya. Oke. Nah, memang untuk menggali seperti itu kan butuh waktu ya Mas Ade ya. Nah, gimana sih supaya kita bisa menjaga hubungan baik, dan ini yang paling penting mungkin ya, kita bisa menjaga diri untuk tidak memainkan kepentingan kita sepenuhnya di situ. Artinya kita nggak cari menang sendiri, nggak cari win sendiri begitu. Karena memang kan ya kita harus bisa win-win solution gitu. Yang tadi disampaikan Mas Ade. Nah, caranya gimana itu? Iya, supaya tadi bisa smooth misalkan gitu. Kita kan prinsipnya setiap berhubungan dengan siapapun kita harus ada kontribusi ya. Misalkan tadi ketemu Mas Dias yang tidak ada hubungannya dengan saya, terus saya minta rekomendasi ternyata Pak D-nya ada gitu. Mas Dias sudah memberi kepada saya nih. Terus saya tanya, Mas Dias kira-kira ada kesulitan apa ya, atau apa yang bisa saya bantu? Oh Mas, saya perlu Mas supplier pasir yang murah nih. Oh coba Mas, teman saya itu ada pemain properti besar, saya coba tanyakan ini. Jadi selalu seperti itu. Kita diberikan, kita harus memberikan begitu. Iya, luar biasa. Nah itu
Pak Oke, saya ada pertanyaan lagi karena di website saya, kalau teman-teman lihat di Muslim Go Online, saya tulisin sekarang bukan eranya perang informasi, tapi perang database. Silahkan ke muslimgoonline.com. Nah, Mas Ade berkaitan dengan database tadi. Nah, kita apalagi saya ya, database di handphone itu udah ribuan, di ini udah ribuan. Nah, bagaimana kan kita kepingin semuanya kita sapa. Apakah ada prioritas? Saya harus hubungi ini, terus kapan? Apakah ada timeline-nya atau ada schedule kerjanya, Mas, untuk melakukan itu, Mas Ade? Ya, nanti memang ini teknisnya menyesuaikan dengan karakter bisnis kita ya, Mas Sifik ya. Karena misalkan saya sekarang lebih banyak sebagai supplier ya. Maka jadwal networking saya itu seminggu saya harus kontak minimal 2-3 produsen atau pabrik baru untuk saya kenalan kepada mereka. Kenalannya dari mana? Ya cari aja di internet, cari aja sampai ketemu ownernya, begitu Mas. Nah, sehingga saya memperluas potensi-potensi produk yang bisa saya supply kepada relasi-relasi saya di masa depan. Yang tahun depan itu mau kira-kira trennya produk apa, saya harus menjalin partner dengan pabrik itu sudah sejak sekarang, Mas. Karena terkait perizinan, misalkan saya harus bikin badan POM itu rata-rata 6 bulan sampai 12 bulan baru keluar. Maka kalau tahun depan harus disiapkan tidak sekarang gitu. Nah, tapi kalau sifatnya produk itu retail ya sudah, itu bisa dihubungi misalkan database dari orang yang kenal nih. Ya sudah, pertama memang tidak mungkin jualan, kan intinya setiap orang nggak suka dijualan ya, sukanya ya mungkin diberi kata-kata motivasi atau doa-doa terbaik, terus mungkin nanti pesannya dibawa bagi yang ingin membutuhkan produk sekian dengan harga murah atau pengen jasa ini, nanti dimasukkan ke grup khusus. Nah, jadi ketika dia masuk ke grup khusus yang sudah kita undang melalui kesadaran dia untuk ikut, kita mau jualan apapun nggak masalah, karena itu sudah ada permission, ada izin dari dia. Dengan nama dia bergabungnya dia dengan channel yang khusus untuk kita, memang market kita, bikin kolam kita itu, Mas. Oke. Ya. Baik, ini ada juga ini pengalaman menarik organik. Iya. Gimana pengalaman salah satu teman yang saya supply, dia kan punya agen distributor reseller gitu ya. Tapi organik, tidak pakai iklan online sama sekali. Dan luar biasa sudah 8 tahun. Nah, itu saya lihat cara mereka, itu segmennya adalah ibu-ibu, usia 25 sampai 35. Terus bagaimana membuat agen-agen dia ini, Mas, bertambah database konsumennya, itu luar biasa, tanpa perlu iklan, tanpa perlu berbayar. Caranya, nah ini menarik, benar-benar menarik. Saya juga, surprise ya. Nah, jadi target marketnya kan sudah jelas, ibu-ibu 25 sampai 35. Agen-agennya dia juga emak-emak, ibu-ibu. Nah, bagaimana ibu? Halo? Mati ya, Mas Ade ya? Iya, kepotong kayaknya. Jogja dari kemarin menambah database yang sesuai dengan target market produk mereka. Nah, segmennya adalah ibu-ibu 25 sampai 35. Nah, agen-agennya itu dikasih poster gratis. Nanti kontak personnya daftarnya ke agen-agen itu. Maka agen-agen itu dari setiap satu event bisa nambah kontakan 10 sampai 20 orang. Nah, kalau dalam setahun itu bisa sampai 10 kali event, dia bisa dapat 200 sampai 300 konsumen yang tertarget, yang itu dia bisa sesuai dengan target marketnya dia. Gitu. Nah, acaranya apa sebenarnya? Misalkan cara memasak murah, cara menata dapur yang efektif, cara membuat planning keuangan keluarga baru, ya begitulah. Intinya yang kira-kira bisa ikut adalah segmen 25 sampai 35 itu. Itu menciptakan kolam tapi secara halus dan gratis. Nah, ini Mas Ade, kolam gratis. Nah, kolam gratis ini banyak juga yang menghadapi ya. Setelah kita bikinkan kolam gratis, nah ternyata di situ masuk karena begini, karena nggak semua orang itu berpikir seperti kita begitu ya, pengen memberikan manfaat, pengen memberikan sesuatu yang baik begitu. Tapi ada orang-orang yang mentalnya pokoknya saya ngambil begitu. Ketika kita bikinin kolam semacam ini, ternyata di situ kompetitor masuk, atau mungkin setelah ada kolam gratis, gimana sih narik untuk bisa berbayar itu, step by step-nya seperti apa, Mas Ade? Ya, itu tergantung tadi, kembali ke karakter bisnis kita ya. Nah, kebetulan yang kolam tadi adalah kolam untuk jualan produk-produk daily.
produk-produk harian untuk mereka. Ada apa namanya, untuk kecantikan kulit, kolagen, ada untuk vitamin, ada untuk apa namanya, nutrisi anak begitu. Nah, jadi setelah kolam itu di terjadi, maka terus tetap edukasi harian itu berkaitan dengan kebutuhan wanita yang usia 25 sampai 35, misalkan tips memperlancar ASI, tips menjaga hubungan suami istri, karena rata-rata itu kan keluarga baru. Nah, itu terus di bawahnya ada promosi produk, hari ini promosi loh produk pelancar asli beli 2 gratis 1. Nah, tetap itu kan tetap soft selling ya. Artinya dari kolam-kolam itu kadang yang kita bangun memang ada yang mencuri data atau apa, tapi itu biarin lah. Itu kan kita nggak ngerti mereka yang dilakukan. Tapi yang penting niat kita berbaik untuk mereka, dan selalu mesti ada probabilitas dari kolam itu, dari kolam yang kita ciptakan 100%, itu biasanya jadi konsumen loyal sekitar 10-15%. Nah, tinggal diperbesar kolamnya. Gitu. Ya, 10-15% ya. Ya, jadi dari kolam kita 10, ya itu problem kita itu Mas Adi. Jadi kita buatin kolam dan kolamnya berupa WA, makanya data kita sering diambil, bukan dicuri ya, diambil karena kita buatin kolam. Tapi sebaliknya saya itu sering dimasukin grup, ya sudah sama-sama saya ambil. Makanya saya sekarang buat aplikasi yang nggak mungkin dia ambil nomor teleponnya. Jadi masuk kolam saya nggak akan bisa diambil nomor teleponnya, kecuali ngomong satu-satu. Nah, saya buat aplikasi. Nah, aplikasinya seperti apa, minggu depan saya umumin. Mantap. Jadi teman-teman boleh gabung dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, Mas Ade. Mohon maaf ya, Mas Dias ya, saya langsung. Ada yang tanya juga nih nanti. Oh, silakan. Mbak Nur Hasanah dulu ya. Ini Mbak Nur Hasanah ini setiap acara kita pasti absen duluan nih. Dari Boyolali. Silakan Mas Dias. Dari Boyolali. Ya, kebanyakan Mas Ade dan Pak Sifik. Nah, ini tadi Pak Sifik juga ngomong nih, ditunggu segera pekan depan aplikasinya. Kebanyakan kalau gratis, tapi setelah bayar, nah pada mundur, gimana solusinya? Ya, ini tergantung bisnis apa ya, kembali lagi. Kalau misalkan harus berbayar dan mundur, artinya dia nggak mau membeli produk kita, ya sudah, itu bukan target market kita, sudah biasa saja. Sama seperti siapa dulu yang penemu lampu itu, Mas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison itu kan dia omong kamu sudah gagal menciptakan bola lampu, dia bilang enggak, saya berhasil menemukan 900 bahan yang tidak cocok untuk bola lampu, ya sudah. Kalau ada 100 konsumen yang nggak mau beli produk kita, ya sudah, saya berhasil menemukan 100 orang yang tidak cocok dengan market produk saya. Solusinya apa? Cari perlebar pangsa pasar lain lagi yang sesuai dengan target market kita. Atau bisa jadi screening awalnya juga screening awal yang salah. Misalkan target market kita umur 25 sampai 35 per ibu-ibu. Nah, kita malah membuat acara atau event yang menarik mereka, tapi yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan target market kita. Itu kan bisa jadi seperti. Ya. Jadi lihat funneling awalnya seperti apa juga berpengaruh. Nah, itu lihat funnelingnya dulu ya. Nah, ternyata gitu, kawan-kawan ya. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang mau disampaikan oleh Pak Sifik. Ya, Pak Sifik. Ya, oke, Mas Ade. Jadi ya, Mas. Tadi jenengan sampaikan bahwa 10-15% itu akhirnya yang jadi pembeli buyer kita yang loyalis ya, pokoknya ya, atau kadang-kadang die-hard ya, pokoknya dia itu. Terus sisanya ini 85% ini diapain nih database yang 85%? Kita diemin aja atau cuma support ya sudah, fine-fine aja atau gimana? Atau ada cara yang lain? Sayang kan 85% itu. Ya ada dua sikap. Pertama itu tetap dikelola ya, tetap digali. Kira-kira 85% ini marketnya apa sih? Kan misalkan gede, misalkan 10.000, 85% kan besar, 8.500. Oh, ternyata segmennya anak-anak muda, milenial. Oh, kira-kira produk apa? Ya sudah, kita buat produk baru yang sesuai dengan mereka. Jadi pertama mendetilkan lagi 85% ini seperti apa. Setelah ketemu, kita buat produk solusi pada mereka, baik training ataupun produk fisik ya yang sesuai dengan mereka gitu. Nah,
Sama seperti kayak teman saya itu, dia punya database anak muda itu banyak yang ikut training Instagram dia. Nah, anak-anak kan umur 18 sampai 25 ya. Nah, akhirnya karena dia jualan tools itu nggak bisa repeat order, nah dia akhirnya buat produk yang ini kalau kasusnya teman saya itu, dia bikin produk peninggi badan, ternyata laris dan booming, itu ribuan pieces setiap bulan. Memanfaatkan database yang selama ini nganggur gitu. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi yang belum ada tim atau budget untuk menggali mereka itu siapa, ya sudah, tinggalkan, fokus cari yang sesuai dengan market kita. Ketika kita nggak bisa diversi produk yang sesuai dengan 85% tadi, ya sudah, kita mau fokus produk kita, ya sudah. Terus cari-cari jalan atau funneling yang kira-kira memperbesar database yang sesuai dengan karakter produk kita gitu, Mas. Itu dua opsi sih. Iya. Nah, ini karena waktu kita juga sudah mepet nih. Saya mau mau sapa-sapa dulu terakhir yang sudah hadir di channel YouTube nih dari berbagai kota ada. Nah, ini dari tadi Pak Winsyah ini ternyata mengamati ya, Pak Winsyah dari Gresik ngajakin kita nih, ayo apa nih? Ikutan kajian tahsin. Tadi mana ya? Saya sempat baca juga. Terus buat teman-teman yang mungkin punya keperluan untuk produk-produk furniture, ini ada Pak Yudi Purwanto ya, ini Pak Civic, ada kayu olahan, flooring dari Sidoarjo ya. Salam kenal Mas, baru kenal ini saya. Baru kenal. Nah, Mas Yudi, salam kenal Mas Yudi. Jangan lupa di subscribe dulu supaya nanti kalau ada update video baru bisa kita simak sama-sama. Oke, pembahasan Mas Boni Nugroho dari Cikarang. Mas Boni Nugroho juga hadir. Ini baru hadir juga ya Pak Civic ya? Iya kelihatannya. Kalau Mas Heri Condong Catur, wah hadir Zap. Jogja banget nih. Condong Catur banget. Iya. Oke, ya dari pertemuan kita pagi hari ini Pak Civic, apa yang bisa kita ambil insight-nya? Ya, oke, luar biasa. Saya catat ya, ada banyak sebenarnya, cuma yang sempat saya catat ada 8 tadi. Makasih Mas Ade. Jadi yang namanya networking itu jangan mental ngemis, tapi kontribusi kata Mas Ade. Itu setuju saya, setuju 1000%. Kemudian empati, ya. Terus yang ketiga tadi sinergi. Jadi kontribusi, empati, sinergi. Wah ini dasar nih. Kalau teman-teman bisa praktekin apa yang disampaikan Mas Ade itu, bisa dasar bisnis kita. Kemudian nambah kenalan baru setiap saat di tempat apapun gitu. Saya juga walaupun saya 11 bulan ini keluar rumah baru 4 kali, tapi tetap ya masih bisa saya nambah kenalan. Nah, lewat grup-grup aja, tiba-tiba dimasukin. Nah, saya dapat ratusan kenalan baru. Ya. Jadi kalau orang lain dimasukin grup ngomel-ngomel, grup apa sih? Saya enggak. Wah, ini rezeki nih. Kan database. Kerjaan saya kan database, ngumpulin database kayak Mas Ade. Jadi dimasuk itu jangan ngomel-ngomel teman-teman ya. Justru terima kasih gitu. Minimal ambil datanya. Tapi saya enggak ambil data ya tetap di situ. Sebelum sampai ditutup enggak keluar sudah di situ, kecuali sudah di dalamnya enggak syar'i baru saya keluar. Kemudian ya tadi Mas Ade kasih tip memuji, kenalan, kemudian ya tadi empati, sinergi, kontribusi tadi. Nah, tadi ini jadi catatan. Kalau saya kebetulan ya di tim saya itu punya graphic database. Jadi prioritas yang harus dihubungi dalam pekan ini siapa kita punya. Terus yang enggak ini terus kayak apa? Jadi kita punya database yang hot buyer, ada cool, ada warm. Nah kita punya itu. Jadi nah, ini yang mungkin teman-teman perlu catat, terutama teman-teman yang punya CS. CS itu betul punya target, CS itu betul dikejar target. Tapi kalau CS cuma pikirin target, tadi Mas Ade udah pesan itu, bukan hanya ownernya ya. CS ngedat target, nothing. Database yang begitu banyak itu tidak ada gunanya. Jadi
Kalau saya selalu katakan, di era sekarang ini, milenial itu bukan perang informasi yang pertama, yang kedua, kita punya emas, harta karun. Tadi Mas Adi udah ngomong. Harta karun kita apa? Yaitu tadi database di WA kita ini harta karun. Saya selalu ngomong ke klien-klien saya juga, Rizky mungkin kayaknya baru nih bisnisnya Rizky yang digital. Saya selalu ngomong, setiap nanti jadi klien saya harus nyiapin handphone sama kartu dan email tentu saja. Kenapa? Karena nanti kalian akan tak kasih harta karun, itu simpen dan itu dirawat di maintenance. Nah, tadi Mas Ade luar biasa memberi insight saya pribadi bahwa harta karun itu tidak hanya sekedar harta karun, tapi bisa dimanfaatkan kapan saja dan di mana saja. Kira-kira gitu, Mas Dias. Saya kembalikan ke Mas Dias. Ya, nah ini Mas Ade sebelum kita say goodbye siang hari ini, nah apa tips-tipsnya buat kawan-kawan supaya networkingnya bisa terjalin dan di situ bisa memposisikan diri dengan baik sehingga nanti kan kita juga berharapnya hubungannya, target-targetnya ini jangka panjang begitu ya, nggak cuman closing bisnis hari ini selesai, tapi ya harapannya bisa sinergi terus-menerus begitu. Nah, tips-tipsnya buat kawan-kawan apa, Mas Adi? Ya, jadi ada 2 hasil sebenarnya yang kita dapatkan dari networking. Pertama bisa jadi omset rupiah dan juga omset pahala kan gitu. Nah, jadi yang paling penting ketika kita networking adalah kita menebar manfaat. Mental memberi itu sudah pasti harus dijadikan pendorong kita. Kemudian yang kedua, tadi kita menjadikan relasi-relasi kita ini sebagai sumber pahala maupun sumber pundi-pundi uang. Maka kita harus menjadikan mereka itu selayaknya seperti kita menjaga saudara kita sendiri begitu. Jadi orang yang diperhatikan, mau didengarkan, mau didoakan. Intinya ketika kita networking, kita harus menjadi detonator kebahagiaan buat mereka. Udah sesimpel itu saja sih Mas yang kalau pengalaman saya gitu. Iya. Baik. Mas Dias. Ya, terima kasih Mas Ade dan juga terima kasih juga buat Pak Sifik atas ruangan yang sudah diberikan. Nah, meeting room di kesempatan pagi hari ini sehingga kita bisa banyak belajar dari Mas Ade ya tentang networking, tentang bagaimana kita membangun jaringan dan tentu saja kalau kita punya jaringan yang banyak, nah bisnis modal dalam membangun sebuah bisnis itu bisa kita peroleh walaupun itu bukan sekedar hanya modal materi, tapi kita punya banyak sekali hal yang ada di sana dan tentu saja kalau kita membangun silaturahmi, nah kita juga memperluas pintu rezeki, ya bukan gitu ya Pak Sifik dan Mas Ade ya? Insyaallah. Ya Mas Dias, Bismillah. Iya, Bismillah. Ya, dan pemirsa, nah, jangan lupa juga pekan depan hari Sabtu kita juga masih akan ketemu dan kita tagih rame-rame aplikasi dari Pak Sifik karena ini juga dalam rangka memperkuat atau memperkaya networking kita. Kawan-kawan juga jangan lupa untuk share informasi berharga ini, share informasi acara kita di setiap hari Sabtu pagi kepada kawan-kawan pebisnis lainnya supaya bisnis kita bisa sama-sama maju, sama-sama berkah dan sama-sama sukses. Nah, akhirnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung dari berbagai kota di Indonesia, ada Gresik, Bekasi, Depok, Jogja dan lain-lain. Tadi ada juga kawan dari Blitar yang sudah bergabung. Nah, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di hari Sabtu yang akan datang. Dan juga terima kasih buat Mas Adi dan juga Pak Sifik. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya Ahmad Adiasta mengucapkan terima kasih. Semoga sukses, tetap taat, tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa juga. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.